Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat kita bisa bertemu, berkumpul di musola Majelis Al-Alamin ini. Pada pagi hari ini kita akan menjelaskan bab tentang alam kubur, azab dan nikmatnya. Masih kita di kitab At-Tazkirah, keindahan menghadapi kematian. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang hamba telah diletakkan di dalam kuburnya dan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, maka dia bisa mendengar detak suara alas kaki mereka. Lalu datanglah dua malaikat kepadanya. Setelah menyuruhnya duduk, mereka lalu bertanya, apa yang dapat kamu katakan tentang seorang laki-laki bernama Muhammad? Bagi yang beriman, dia akan menjawab, aku bersaksi bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah. Lalu dikatakan kepadanya, lihat, itu adalah tempatmu di neraka yang telah Allah gantikan dengan sebuah tempat di surga. Dia lalu melihat kedua tempat itu, surga dan neraka semuanya. Qatadah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, lalu kuburnya diluaskan sepanjang 40 hasta. Menurut riwayat Muslim, seluas 70 hasta yang dipenuhi dengan kenikmatan hingga hari berbangkit. Jadi pada hadis tersebut menjelaskan ketika nanti kita ditempatkan di kubur itu, ketika udah masuk kuburan, dikubur ya, itu nanti kita akan mendengar langkah kaki orang-orang yang pergi. Setelah orang-orang itu pergi, maka akan turun malaikat. Dan malaikat itu akan bertanya, apakah kamu tahu tentang seorang laki-laki yang bernama Muhammad? Kalau kita beriman itu, kita akan menjawab, dia adalah hamba dan utusan Allah. Maka setelah itu, kita akan dilihatkan neraka dan surga. Karena kita beriman, maka letaknya di surga. Wallahu a'lam. Kembali lagi pada hadis Anas, adapun kepada orang munafik atau kafir, dia akan ditanya, apa yang dapat kamu katakan tentang orang itu? Maka dia akan menjawab, aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak pernah tahu dan tidak pula membaca tentang orang itu. Lalu tengkuknya dipukul palu besi dengan satu kali pukulan saja, sehingga dia menjerit keras dan suaranya bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Menurutku hadis tersebut tidak ada dalam riwayat Muslim secara lebih lengkap. Hadis Anas hanya ada pada riwayat Bukhari yang hadisnya lebih utama. Adapun yang dimaksud dengan tidak pula membaca dalam hadis tersebut menurut Imam Ahmad bin Hanbal adalah tidak mengetahui dan tidak pernah membaca Al-Quran saat di dunia. Tapi kalau orang yang nggak beriman, yang nggak pernah membaca Al-Quran, yang nggak pernah ngikutin sunnah-sunnah Rasul, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan siapa sih Muhammad, karena nggak tahu. Maka malaikat akan memukulnya dengan sekali pukulan, orang itu akan menjerit dan suaranya itu bisa didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Jadi hewan-hewan pun akan dengar pukulan itu. Nasib mayat ketika malaikat Mungkar dan Nakir bertanya kepadanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mayat akan masuk ke dalam kubur. Jika dia orang soleh, maka dia akan duduk di kuburnya tanpa rasa takut dan gelisah. Lalu dia ditanya, apa yang kamu anut dahulu? Dia menjawab, aku beragama Islam. Lalu ditanya lagi, siapa orang itu? Dia menjawab, ia adalah Muhammad, utusan Allah. Beliau datang kepada kami dengan membawa penjelasan-penjelasan dari Allah dan kami pun membenarkannya. Lalu ditanya lagi, apakah kamu pernah melihat Allah? Dia menjawab, tidak. Tidak ada seorang pun yang mampu melihatnya. Lalu dia diperlihatkan ke arah neraka. Dia pun melihat sebagian penghuninya sedang membakar sebagian lainnya. Kemudian dia dikatakan, sekarang lihatlah Allah telah melindungi darinya. Selanjutnya dia diperlihatkan pada surga. Dia melihat keindahan surga dan segala kenikmatannya. Lalu dikatakan kepadanya, itulah tempatmu. Kemudian dikatakan padanya, di atas suatu keyakinan, kamu hidup, kamu mati, dan insya Allah kamu akan dibangkitkan kembali di atasnya.
Sementara bagi orang jahat, dia duduk di dalam kuburnya dengan sangat ketakutan. Kemudian ditanya, apa yang kamu anut dahulu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Lalu ditanya lagi, apa yang kamu ketahui tentang orang itu? Yaitu Nabi Muhammad. Dia menjawab, aku hanya mendengar orang-orang berkata suatu ucapan, maka aku pun ikut-ikutan mengatakannya. Dia lalu diperlihatkan surga, dan dia pun melihat surga yang penuh dengan keindahan dan segala kenikmatannya. Kemudian dikatakan kepadanya, sekarang lihatlah Allah telah memalingkanmu darinya. Kemudian dia diperlihatkan kepada neraka, dan dia pun melihat hal-hal yang sangat mengerikan. Lalu dikatakan kepadanya, itulah tempatmu, karena kamu hidup dan mati dalam kebimbangan. Maka insya Allah akan dihidupkan kebimbangan. Maka insya Allah akan dihidupkan kembali dalam keadaan bimbang. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika mayat telah dikubur maka akan didatangi oleh dua malaikat berkulit hitam kebiru-biruan. Yang satu bernama Mungkar dan yang satunya lagi bernama Nakir. Maka mereka bertanya, apa yang dapat kamu katakan tentang orang ini? Dia menjawab dengan seperti yang dikatakan dahulu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir ketika kita di dalam kubur. Makanya mumpung kita masih diberi waktu oleh Allah untuk bertobat, maka bertobatlah. Iya. Ya. Ayahnya bawa. Hanya itulah pertanyaan yang diajukan kepadanya. Selanjutnya dia dibawa oleh malaikat ke sebuah tempat di neraka. Syar'i berkata, itu sebenarnya rumahmu di neraka, tetapi karena kamu dilindungi dari rahmat Allah, maka kamu diberinya sebuah rumah di surga. Makanya orang yang sering membaca Al-Quran, percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya, maka letaknya di surga. Kita di dunia masih punya kesempatan ya Bu. Walaupun kesempatan kita mungkin dikit lagi. Wallahu a'lam. Yang jelas, pertama usia kita, maka berkurang waktu kita di dunia ini. Ya, ini udah akhir tahun ya. Berarti kita udah masuk akan tahun baru lagi. Berarti usia kita berkurang lagi. Lalu hal yang pertama kali dialami mayat di dalam kubur. Abu Hamid dalam kitabnya Kaish Ulum Al-Akhirah menuturkan sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa dia bertanya, wahai Rasulullah, apa yang pertama kali terjadi pada mayat begitu dimasukkan ke dalam kuburnya? Beliau menjawab, hai Ibnu Mas'ud, belum ada orang yang menanyakan hal ini kepadaku selain engkau. Pertama-tama akan terdengar seruan malaikat yang bernama Ruman, yang bertugas memeriksa segala penjuru kubur. Malaikat lalu berkata, hai hamba Allah, tulislah amalanmu. Maka dia menjawab, aku tidak mempunyai tinta dan kertas. Malaikat lalu berkata, itu tidak mungkin. Kertasmu adalah kain kafanmu, tintamu adalah ludahmu, dan penamu adalah jari-jarimu sendiri. Lalu dia diberi sepotong kain kafannya. Lalu mayat itu menulis amal kebajikan dan keburukannya, seperti amalan dalam satu hari, meskipun di dunia tidak dapat pandai menulis. Lalu malaikat melipat tulisan di kafan dan menggulungkannya di leher orang itu. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Ta'ala, dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya adalah amalannya. Nabi SAW lalu bersabda, setelah itu muncullah dua malaikat kubur yang berkulit hitam dan menggaruk tanah dengan sepasang taringnya. Kemudian rambutnya sangat panjang hingga menyentuh tanah dan bicaranya keras bagaikan halilintar yang menggeleger. Matanya setajam kilat yang menyambar dan nafasnya bagaikan angin yang tertiup sangat kencang. Masing-masing membawa palu besar dari besi yang sangat berat. Seandainya palu besar itu dipukulkan ke sebuah gunung terbesar, pasti gunung itu akan hancur. Apabila nyawa seorang mayat memandang kedua malaikat tersebut, pasti akan menggigil ketakutan dan lari terbirit-birit, lalu masuk ke dalam lubang hidung jasadnya yang sudah menjadi mayat. Kemudian jasad itu hidup, mulai pada bagian dadanya saja seperti halnya keadaan orang yang mengalami sakarat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, tetapi bisa mendengar dan melihat. Beliau lalu melanjutkan, setelah disuruh duduk, dia lalu dibentak dengan keras oleh kedua malaikat yang menyeramkan tadi. Lalu ditanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu dan apa kiblatmu?
Jika dia diberi pertolongan oleh Allah, diteguhkan perkataannya, maka dia akan balik bertanya kepada kedua malaikat tersebut, siapa yang memberi kalian mandat menanyaiku? Siapa yang mengutus kalian kepadaku? Dan yang bisa memberikan jawaban seperti itu hanyalah ulama pilihan. Ya. Jadi pertama kali kita di alam kubur nanti yang datang adalah seorang malaikat. Ya. Berdasarkan hadis ini Rasulullah SAW menggambarkan, ya, ada seorang sahabat Abu Hamid, ya, dan kitabnya Kasyful al-Hayra menuturkan sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud itu bertanya pada Rasulullah langsung, ya, wahai Rasulullah, apa sih yang pertama kali orang ketika di dalam kubur itu? Lalu Rasulullah menjawab, yang pertama kali terjadi pada mayat begitu dimasukkan ke dalam kubur, ya, setelah orang-orang selesai dan orang-orang pulang itu akan datang kepadanya malaikat. Malaikatnya itu namanya Ruman, ya, yang bertugas memeriksa segala penjuru kubur. Lalu malaikat itu berkata, hai hamba Allah, tulislah amalan apa aja kamu di dunia. Ya. Terus mayat itu karena karena kita kalau di dunia kan biasanya pakai pulpen kertas, saya nggak punya pulpen dan kertas. Lalu malaikat itu menjawab, kain kafan itu sebagai kertasnya, ludah sebagai tintanya, dan jari sebagai pulpennya. Jadi ditulis amalan yang pernah kita lakukan di dunia yang dia ingat. Ya. Setelah itu dikalungkan. Ya. Wallahu alam. Ya. Jadi ini adalah hadis. Ketika hadis kita harus mempercayainya. Nah nanti amalan-amalan itu yang akan menemani kita di alam kubur. Makanya kita sebagai makhluk Allah, hamba Allah, kita harus mengimaninya dan mempersiapkan bekal-bekal apa aja yang harus kita siapkan untuk kematian kita. Yang pasti kematian kita udah sangat dekat. Makanya nanti malaikat itu datang, ya, selain tadi tanya, kamu tahu nggak laki-laki ini, ya, maksudnya kepada Nabi Muhammad, ya, akan ditanya siapa Tuhanmu, apa kitabmu, ya, siapa nabimu, apa kiblatmu, dan itu jawaban itu hanya bisa dijawab sesuai dengan kadar keimanan kita selama di dunia. Jadi nggak bisa kita hafalin di sini, ngafalin supaya jangan bisa jawab, enggak. Ya. Kalau kitanya nggak beriman, kita nggak bakal bisa menjawab. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, insya Allah lidah kita akan bisa menjawab pertanyaan oleh malaikat tersebut. Malaikat itu serem, gitu. Bicaranya aja seperti kita ya kayak kemarin kita dengar geruduk gimana, ya, keras, iya. Terus matanya itu tatapan matanya itu seperti kilat, kayak terelep, ya, udah suaranya keras kayak terelep, ya, sekali bicara hembusan nafasnya itu seperti angin kenceng. Ya berarti kayak kemarin banget ya. Udah ada terelep, kilat, anginnya kenceng. Terus dia membawa pukulan. Orang sekali pukul aja kita bisa masuk ke dasar bumi. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Dalam Quran surat Al-Ibrahim ayat 27, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi dalil ini juga menjelaskan nanti yang kita bisa menjawab itu dengan iman kita. Iman kita kepada Allah selama di dunia. Kematian itu pasti kita mati. Makanya Rasulullah itu nganjurin kita sering-sering ziarah kubur. Ketika kita lagi banyak masalah, ketika kita banyak pikiran, ziarah kubur ke sanak saudara kita. Kita di dalam ziarah kubur itu nggak boleh kita minta, ya, nggak boleh kita ngobrol, ya. Kita dalam kubur itu cukup mendoakan si mayit dan merenung itu, iya ya, di dalam kubur itu dulu pernah ngobrol sama saya, pernah bercanda sama saya, ya. Mungkin pernah, ya kongko bareng, sekarang dia udah meninggal nggak balik lagi. Berarti suatu saat juga saya sama. Nanti saya bakalan dikubur juga.
teman saya nggak teman saya ziarah ke kita, ya kita dalam kubur cuma bisa ngelihat. Karena dalam satu hadis juga dijelaskan orang yang di dalam kubur itu tahu siapa yang datang, siapa yang doain itu tahu, tapi dia nggak bisa bicara. Dalam arti nggak bisa bicara sama yang datang. Makanya ketika kita dalam kubur kita harus berdoa dan kita ampunan buat ahli kubur, mengucapkan salam, dan insya Allah ahli kubur itu akan menjawab salamnya. Ya. Makanya ahli kubur itu sedih kalau semuanya kita nggak datang, itu sedih. Makanya sering-seringlah datang ke makam orang tua kita atau saudara kita yang udah menurut kita, sambil kita muhasabah diri, merenung diri bahwa mereka dulu hidup ya, seperti kita. Sekarang kita meninggal. Orang sekarang kita itu cuma nunggu giliran doang. Ya. 100 tahun lagi kita udah nggak ada di sini semua. Ya. Sekarang 2121 ya. 2121 kita mungkin udah nggak ada semua. Ya. Sekarang aja kita udah 40 tahun, kalau semuanya dikasih 100 tahun lagi ya berarti 140 tahun, 130 tahun kan itu udah jarang. Manusia umur sampai segitu. Ya. Paling mentok di atas 100 aja, 101 aja udah budek, udah tuli, udah buta. Ya. Udah jalannya udah sulit. Ya. Makanya Adik. Setelah itu dengar seruan dari langit, hamba-hambaku benar, sediakan untuknya hamparan serta pakaian dari surga dan berihatkan tempatnya. Kemudian kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Tidak lama kemudian muncullah amal yang menjelma sesosok laki-laki berwajah tampan, berpakaian sangat indah dan sangat harum, seraya berkata, bergembiralah kamu dengan apa yang Allah janjikan kepadamu, yaitu keridhaan Allah dan surga yang penuh dengan kenikmatan yang disediakan untukmu. Dia lalu bertanya kepada laki-laki itu, Allah telah mengembirakanmu dengan kebaikan. Siapakah kamu ini? Wajahmu adalah wajah pembawa kebajikan. Laki-laki itu menjawab, inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Akulah amalanmu yang soleh. Demi Allah, kamu adalah orang yang sangat taat kepada Allah dan sangat takut berbuat maksiat, hingga Allah memberi balasan kebaikan kepadamu. Mendengar jawaban itu, dia berkata, mudah-mudahan Allah menyegerakan datangnya kiamat supaya aku bisa bertemu dengan keluargaku. Ya. Orang yang soleh itu orang yang sering ibadah di dalam dunia, yang sering melakukan kebajikan, ketika dia mati dia ada temannya, Bu. Dia akan ditemenin oleh amal ibadah mereka. Amalnya itu akan berwujud seorang laki-laki yang tampan, wangi, harum. Ya. Dalam hadis ini dijelaskan, dia akan nemenin. Makanya si mayat itu akan bertanya, kamu siapa kok? Kamu ganteng, ya, wangi. Lalu laki-laki itu menjawab, aku adalah amalmu selama di dunia. Maka orang mayit yang soleh itu akan menjawab, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan disegerakan kiamat agar dia bisa bertemu dengan keluarganya. Jadi orang mayit aja kangen sama keluarganya. Ya. Jadi bukan kita doang yang kangen. Ya, supaya kita ditinggal orang tua kita kangen, ya Allah, ibu di mana, lagi apa. Sama orang di dalam kubur juga kangen, pengen cepet-cepet. Ya, kalau orang itu soleh, ya, atau solehah, dia pengen cepet-cepet kiamat supaya bisa kumpul sama keluarga. Padahal di alam kubur itu udah diberi kenikmatan oleh Allah, ditemenin oleh amal-amal ibadah dia. Terus kuburannya luas, sejauh mata memandang ya. Jadi kayak kita ngeliat luas, nggak ada batasnya, dan itu milik kita semua, ya, nggak sempit. Itu orang-orang yang soleh. Tapi bagi orang kafir yang selalu menghadap ke dunia dan terputus dari akhirat, begitu meninggal dan memasuki alam akhirat, dia langsung didatangi malaikat sambil duduk di depan kepalanya. Malaikat itu berkata, keluarlah hai jiwa yang kotor, sambutlah murka dan kebencian Allah. Tidak lama kemudian muncul malaikat berwajah hitam dengan membawa kain hitam dari neraka. Dan apabila malaikat maut itu mencabut nyawa orang itu, para malaikat berdiri dan tidak
membiarkan roh orang itu berada di tangan sekejap mata pun. Setelah itu dengan kasar malaikat maut mencabut nyawa orang itu dari jasadnya hingga semua otot dan uratnya terputus, seperti mencabut sebatang besi yang bercabang banyak dari kapas yang basah. Lalu para malaikat mengambil roh itu dari malaikat maut. Roh tersebut baunya sangat busuk. Ketika melewati rombongan malaikat yang berada di antara langit dan bumi, mereka bertanya, roh siapakah yang sangat busuk ini? Mereka menjawab, roh fulan, dengan menyebut namanya yang paling buruk. Namun ketika sampai di langit dunia, pintu langit tersebut tidak dibukakan baginya. Kemudian Allah berfirman, kembalikan roh itu ke bumi atau tanah, karena sesungguhnya aku telah berjanji kepada mereka, sesungguhnya darinya mereka diciptakan, kepadanya mereka dikembalikan, dan darinya mereka dikeluarkan pada suatu saat nanti. Kemudian roh itu dilemparkan dari langit ke bumi. Lalu beliau membacakan firman Allah, barang siapa mempersekutukan Allah maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Setelah jatuh di bumi dan roh tersebut masuk ke dalam jasadnya, muncul dua malaikat yang langsung membentaknya dan menyuruhnya duduk sambil bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Lalu kedua malaikat bertanya lagi, apa yang dapat kamu katakan tentang laki-laki ini? Muhammad yang diutus kepadamu. Dia tidak bisa menjawab meskipun sudah diberitahu namanya. Aku hanya mengenalnya seperti yang dikatakan orang-orang saja. Aku tidak tahu namanya. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu. Lalu dia dihimpit oleh kuburnya hingga tulang-tulang rusuknya remuk. Tidak lama kemudian muncul amalnya yang menjelma sosok laki-laki berwajah sangat jelek, berpakaian lusuh dan berbau busuk, seraya berkata, bergembiralah kamu dengan azab dan murka Allah. Dia lalu bertanya, siapa kamu? Wajahmu adalah wajah membawa keburukan. Laki-laki itu menjawab, aku adalah amalmu yang jahat. Demi Allah, kamu adalah orang yang tidak menaati Allah dan selalu bermaksiat kepadanya. Diriwayatkan oleh Amr bin Al-Minhal dan Zadan dari Al-Bara bin Azib bahwa Nabi SAW bersabda, kemudian Allah mendatangkan kepada malaikat yang bisu dan tuli dengan membawa sebuah martil besi. Jika martil besi itu dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan hancur lembur menjadi debu. Ia mayat lalu dipukul dengan martil besi itu dengan sekali pukulan hingga menjerit kesakitan. Suaranya bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Setelah itu rohnya kembalikan lagi ke dalam jasadnya lalu dipukul lagi. Ya. Jadi orang yang kafir, yang jelek, yang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah puasa, ya, menyekutukan Allah, mempercayai Tuhan selain Allah, itu akan ditemenin oleh malaikat. Keburukannya terus ditemenin oleh malaikat yang tuli dan bisu. Ya. Dia membawa martil, yang martilnya itu, ya, martil tahu kan Bu? Apa? Palunya itu kalau dipukulkan ke gunung yang paling tinggi aja, gunung itu hancur jadi debu. Nah itu dipukulkan ke manusia yang kafir, yang nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Jadi udah waktunya sholat dia nggak mau sholat, ya udah waktunya puasa dia ninggalin puasanya hanya untuk urusan dunia. Makanya akhirnya dipalu sampai dia tenggelam. Terus dikembalikan lagi rohnya, pukul lagi terus seperti itu sampai datang hari kiamat. Auzubillahi min dzalik. Melalui hadis dari Abu Daud At-Tayyasi diriwayatkan oleh Ali bin Ma'ad melalui berbagai jalur riwayatan yang mirip. Hadis ada tambahan, lalu datanglah kepadanya malaikat yang bisu dan tuli dengan membawa sebuah martil besi yang dipukulkan kepadanya dengan sekali pukulan. Maka hancurlah seluruh tubuhnya dari ujung kepala hingga telapak kaki. Lalu rohnya dikembalikan lagi ke dalam jasadnya, kemudian ia dipukul sekali lagi hingga badannya hancur lagi dari mulai ujung kepala hingga telapak kaki. Jadi sekali pukulan hancur, sekali pukulan hancur. Dibalikin lagi, pukul lagi, balikin lagi, pukul lagi. Itu sampai terjadi kiamat. Makanya lama. Makanya mumpung kita masih ada di dunia, persiapkan bekal kita. Jangan pernah kita ninggalin sholat 5 waktu kita. Ya, karena itu adalah kewajiban kita kepada Allah. Ada yang mau tanyain?
Nama malaikat penguji kubur. Adapun sabda Nabi SAW, lalu datang kepadamu dua malaikat penguji kubur, Munkar dan Nakir. Abu Abdullah Az-Zarmidi berkata, keduanya dinamakan penguji kubur karena jika bertanya selalu dibarengi dengan bentakan. Rupa kedua malaikat tersebut sangat menyulitkan. Dinamakan Munkar dan Nakir karena rupanya tidak sama dengan manusia. Malaikat, burung, hewan ternak atau binatang melata tidak ada yang senang melihat wajah kedua malaikat tersebut. Namun bagi orang mukmin, kedua malaikat itu akan memberikan kesenangan dan pertolongan. Bagi orang munafik, kedua malaikat itu akan membuka aib dan mengazabnya di alam barzakh sebelum dia dibangkitkan hingga azab yang sesungguhnya menimpa mereka. Cara Munkar Nakir menanyai seluruh mayat yang berada di beberapa tempat. Ya. Ada sementara orang yang bertanya, bagaimana mungkin kedua malaikat itu sanggup menanyai seluruh mayat di tempat yang berbeda? Ya, kadang kita kan tahu kalau orang meninggal itu nggak cuma di sini doang. Di sini ada meninggal, di desa lain ada. Ya. Dalam satu detik aja itu pasti ada orang yang meninggal, cuma beda-beda tempat. Dan bagaimana mungkin amal bisa berubah menjadi sosok makhluk? Jawaban untuk yang pertama ialah bahwa seperti yang disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa kedua malaikat tersebut sangat besar. Mereka dapat bertanya kepada seluruh mayat yang berada di tempatnya masing-masing dengan tujuan yang sama dengan satu kali pembicaraan. Namun setiap orang menyangka bahwa pertanyaan tersebut hanya diajukan untuk dirinya saja. Allah telah menghalanginya penghuni kubur untuk mendengarkan tanya jawab malaikat dengan penghuni kubur lain. Dia hanya mendengar pembicaraannya dengan kedua malaikat tersebut, walau dikuburkan dalam satu kubur. Dan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa suara siksa kubur itu bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Lagi pula Allah bisa membuat mendengar siapa saja yang dikehendakinya karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Adapun jawaban untuk pertanyaan kedua ialah sesungguhnya Allah bisa menjadikan pahala bagi amal baik maupun amal buruk berupa sosok makhluk. Jadi bukan semata-mata dia berubah menjadi permata, karena hal itu memang bukan termasuk permata. Contohnya seperti yang disebutkan dalam hadis sahih, sesungguhnya kematian itu kelak akan didatangkan seperti seekor kambing jantan yang berwarna putih kehitam-hitaman. Kembali kambing jantan tersebut disuruh berhenti di atas jembatan lalu disembelih. Jadi mustahil maut berubah menjadi seekor kambing karena kematian itu bukan benda. Maksudnya ialah bahwa Allah Ta'ala menciptakan sosok makhluk yang dinamakan maut lalu disembelih di antara surga dan neraka. Wallahu a'lam. Lapangnya kubur orang-orang mukmin sesuai dengan amalan-amalan mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sesungguhnya kubur orang mukmin itu dilapangkan seluas 70 hasta. Menurut riwayat Tirmidzi, seluas 70 hasta dikali 70 hasta. Sedangkan menurut Al-Bara sejauh mata memandang. Diriwayatkan oleh Ali bin Mahad dari Muaz, dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, tolong ceritakan kepada kami apa yang akan terjadi pada kubur keluarga kami dan apa yang akan dialami. Aisyah menjawab, jika dia orang mukmin maka kuburnya akan dilapangkan seluas 40 hasta. Jadi kalau orang mukmin itu kuburannya luas sejauh mata memandang. Jauh ke mata memandang kita luas banget ini kuburan. Walaupun kita pasti kuburnya cuma 2x1, ya, tapi kalau kita orang yang beriman kepada Allah, bukan orang yang munafik, ya. Tahu kan orang munafik? Orang munafik itu apa, Bu? Iya, lain di mulut, yang di mulut agama saya Islam, tapi di hatinya enggak, dan perbuatannya enggak. Ya. Jadi dia ngaku Islam, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah puasa, maka itu termasuk golongan orang-orang yang munafik. Cuman ngaku-ngaku aja, itu nggak boleh. Azab kubur itu benar-benar ada serta beragam siksa bagi orang-orang kafir. Ya. Azab kubur itu ada, makanya kita harus banyak-banyak amal untuk menyiapkan bekal kita menuju alam kubur. Rezeki kita itu udah diatur oleh Allah, udah ditentukan oleh Allah. Maka kita nggak boleh terlalu khawatir terhadap rezeki kita. Ya. Yang kita khawatirkan adalah ketika kita mati kita tidak membawa bekal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di situ kita nanti akan ada azab kubur, akan ditanya oleh para malaikat. Ya.
Kalau semuanya kita bekalnya dikit, ya, maka kita bisa termasuk golongan orang yang celaka. Tapi yang paling penting apa? Kita melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Ya. Melaksanakan kewajiban Allah, ya, yang disuruh oleh Allah, dalam artian kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, seperti sholat kita harus dijaga, puasa kita, puasa Ramadan terutama, ya. Terus membaca Al-Quran. 3 utama itu yang itu harus kita jaga. Kalau 3 utama itu kita jaga, insya Allah amalan-amalan lain akan ngikutin. Ya, seperti berbuat baik, akhlaknya yang baik, insya Allah ngikutin. Maka orang yang rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, ya, rajin puasa, insya Allah akan terjaga. Ya. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya, orang yang rajin puasa, insya Allah dia akan dijaga oleh Allah. Orang masih bujang aja semua yang nggak nikah-nikah, ini nggak nikah-nikah belum ketemu jodohnya, ya, pendapat Rasulullah apa? Berbanyaklah puasa agar nafsunya nggak terlalu tinggi. Jadi kalau untuk menahan hawa nafsu itu juga dengan puasa. Nah terus itu kok ada ya yang sekarang lagi viral ya, seorang kiai yang ngabilin santriwati gitu kan, yang lagi heboh. Karena segala sesuatu itu innama a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Setelah diselidikin apa? Ternyata dia bukan pesantren yang besar, tapi yayasan yatim, anak yatim. Ya, yayasan anak yatim. Anak yatim dibikin kayak pesantren, tapi khusus anak yatim. Ternyata dia ngambilin santri-santrinya supaya dapat anaknya, lah anaknya diambil jadi anak yatim. Makanya akhirnya pondok itu nanti dari anak yatim itu diambil dapat dana bantuan. Karena kalau udah niat kayak gitu, mau nggak mau dia harus banyakin santrinya. Jadi banyak ya. Setelah integrasi kemarin kan gitu, saya baca beritanya juga. Oh karena dia niatnya cari uang. Karena kan sekarang mana sih ada anak yatim mau kita asuh? Ya. Saya aja pengen ngasuh anak yatim, nggak ada yang mau tinggal di rumah saya. Kebanyakan pengennya di rumahnya masing-masing. Ternyata seperti itu. Jadi emang dia benar-benar niatnya mencari uang. Dengan adanya, ya kan kalau kita lihat kayak anak yatim terus itu ada bayi, kayaknya kasihan. Akhirnya kita jadi bantu. Ya. Nanti kalau dibilangin itu ditinggal bapaknya, ditaruh di sini. Jadi orang kasihan, akhirnya ngasihnya banyakan. Makanya ketika kita udah di dunia gitu, maka Allah buka aibnya. Di dunia aja Allah buka aibnya, apalagi di akhirat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ya. Makanya kita jangan melihat kedoknya. Ya. Jangan melihat, wah dia kayaknya alim. Jangan sampai kita melihat, ya kita kadang beli mangga kayaknya bagus banget. Pas dikupas dalamnya busuk. Ya manusia juga sama, kita nggak ada yang tahu. Makanya yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita mau niat sodako, itu jadi pelajaran kita. Kalau kita niat sodako, niat benar-benar, niat aja yang dekat-dekat saudara-saudara kita, tetangga kita, saudara kita, ada yang kesusahan apa enggak usah jauh-jauh. Itu lebih baik. Makanya Rasulullah SAW itu ngajarin kemana kita harus sodako. Yang pertama kita lihat saudara kita dulu, saudara kandung. Ya. Kalau saudara kandungnya ada yang susah, itu yang harus kita bantu dulu. Setelah saudara kandung ternyata, saudara kandung kita mampu semua, nggak ada yang perlu saudarain. Tetangga yang dekat rumah kita, tetangga dekat yang rumah kita udah kita bantuin semua. Baru yang jauh. Jadi nggak usah langsung yang jauh. Makanya berbagai macam, ya, segala sesuatu keburukan itu lambat-lambat pasti Allah buka. Kalau dianya nggak tepatnya. Jadi ketika kita melakukan suatu keburukan, itu nggak mungkin langsung Allah buka. Tapi Allah kasih tanda-tandanya dulu. Ini tobat apa enggak? Masih melakukan kayak gitu. Ya. Diuji sama Allah lagi. Masih juga melakukan itu, akhirnya dibuka aibnya. Nggak jauh beda kayak orang semuanya selingkuh. Ya. Pasti selingkuh pertama, kedua, ketiga biasanya nggak ketahuan. Ternyata dia nggak tobat juga, masih melakukan hal keburukan itu. Lama-lama kebergok lah sama warga. Diseret, akhirnya malu dia. Pasti diuji dulu. Makanya itu bisa sampai berapa? 12 santri ya. Kan pasti pertama dulu, kedua, ketiga, dia kenika keenakan sampai 12. Akhirnya Allah buka aibnya, akhirnya ketahuan. Itu cara Allah. Makanya
Kita juga sama, kita semua di sini pasti pernah melakukan kesalahan dosa. Tapi ketika kita sadar dengan dosa kita, lalu kita tobat, minta ampun sama Allah, maka Allah tutupin aib kita. Dan kita jangan nggak usah buka aib kita masing-masing. Nggak usah, dulu mas saya waktu masih muda gini, nggak mau buka kita. Allah udah tutupin aib itu. Makanya ada orang karena di Islam itu orang-orang Islam itu paling Islam itu banyakan orang taat ya. Jadi ya nggak jauh beda kita kalau ngeliat anak kecil, anak-anak yatim kecil kan kasihan. Ya. Tapi kalau yang niatnya udah jelek, ya Allah buka aibnya, seperti itu, sama aja. Ya. Makanya media itu sekarang udah canggih ya. Kita nggak tahu tempatnya di mana, tahu-tahu udah ada di HP kita. Makanya itu jadi hujah kita. Ya. Tapi wallahu alam, mudah-mudahan dengan seperti itu dia bertobat dan kembali jalan yang benar. Bisa mencet YouTube doang YouTube ini kita kalau buat benar, misalnya mencet ke Makau. Kita cinta masang wifi kan rumah YouTube banyak. Kita lanjut lagi. Azab kubur itu sesuai dengan tingkat kemaksiatan masing-masing. Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abdul Musyaibah bin Al-Hakim dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, kebanyakan azab kubur itu diakibatkan oleh air kencing. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Nabi SAW pernah melewati 2 buah kubur. Beliau lalu bersabda, kedua penghuninya disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu karena dia suka mengadu domba, dan yang satunya lagi karena dia tidak mau membersihkan air seni sehabis buang air kecil. Beliau lalu meminta seorang sahabat untuk mengambilkan pelepah kurma yang masih basah. Beliau lalu membelahnya menjadi 2 bagian dan menancapkannya di atas kubur mereka masing-masing. Beliau lalu bersabda, mudah-mudahan kedua mayat ini diringankan sisanya selama pelepah kurma ini belum kering. Jadi ini terutama laki-laki ya. Itu kan kalau anak-anak yang udah usia balik pertama ya, anak-anak SMP, SMA ya. Makanya saya sangat anjurkan anak-anak itu ngaji ya. Karena walaupun dia sholat, puasa, ternyata ada azab kubur ya, yang disebabkan oleh air kencing. Kadang kita kencingnya sembarangan, habis kencing gak cebok, langsung pakai celananya, habis itu sholat ya. Itu percuma sholatnya, sia-sia ya. Terus kencing barengan pakai celana ya, makanya tetesannya aja yang membuat dia menghalangi dia dari ibadah-ibadah dia ya. Dia udah sholat, ternyata sholatnya sia-sia hanya karena air kencing yang gak dibersihkan. Makanya harus benar-benar diperhatikan ya. Yang pertama yang punya anak atau cucu laki-laki yang memasuki usia balik, apalagi yang nggak sholat sama sekali, wallahu alam ya. Kalau yang udah sholat, nggak sholat kan udah saya pernah jelasin, akan ditemanin oleh malaikat yang buta dan tuli yang tadi ya. Dia membawa apa martil ya, yang sekali pukul aja langsung masuk ke dalam kubur ya, ke dalam tanah, seperti halnya ular surjaul akrom. Mudah-mudahan paham ya Bu ya. Ada yang mau tanya lagi sebelum kita tutup? Kita masih bahas tentang kematian, kubur ya, terus nanti banyak lagi. Kalau kan saya bisa ngaji ya, tapi kalau dalam mimpi masa ngaji lupa Pak. Saya apalagi kalau di dalam mimpi Pak, kalau ditanya saya lupa. Mungkin itu ibu ada apa, ngajinya masih jarang-jarang juga bisa. Kata saya bisa ngaji toh itu ketemu itu dalam mimpi kita, saya tanya kita sudah baca yang Al-Quran lupa ya Allah
Apa apa ibunya masih masang nomor? Iya. Itu biasanya kayak gitu ngaruh ya. Jadi supaya kita bisa ngaji. Ngimpinya kok nggak bisa ngaji? Oh berarti kita punya kesalahan yang kita tahu itu dosa, tapi kita melakukannya. Ya. Jadi kita bisa ngaji, tapi kok lupa dalam mimpi. Ya itu kalau diterjemahin, ya kita tahu itu suatu yang dosa. Semuanya tahu ini perbuatan ini dosa. Saya tahu, tapi kita melakukannya. Itu seperti kita bisa ngaji, tapi kita lupa. Ya. Itu bisa juga teguran dari Allah supaya kita ingat. Jadi mimpi itu ada yang datangnya dari kebaikan dari Allah, ada juga dari setan. Ya, kalau ngimpi-ngimpi kayak gitu biasanya dari Allah. Makanya kalau semuanya kita ngimpi, ya ditegur sama Allah. Ya itu, semuanya kalau kita tidur ngimpi terus jadi ingat mati itu tandanya dari Allah. Tapi kalau dari setan, setelah tidur kita biasa aja, ya nggak ingat sama mati, sama kita sering melakukan maksiat, ya itu dan semuanya kita lagi tidur ngimpinya nomor, habis itu langsung kita masang, itu dari setan tentunya. Makanya kita harus mawas diri, muhasabah, sering-sering muhasabah ya Bu. Kalau kita lagi sendirian, kita muhasabah, muhasabahnya cukup, ya Allah, iya ya kita mah di dunia sebentar doang. Kalau kita cuma mau santai-santai. Itu muhasabah, sering-sering muhasabah diri. Ada lagi yang mau tanyain? Yuk kita doa ya Bu ya. Gak ada yang tanyain? Ya. Kita tutup ya. Jadi kesimpulannya adalah dalam kitab At-Tazkirah ini yang karangan Imam Al-Qurtubi ini dengan tema keindahan menghadapi kematian supaya kita menyiapkan diri kita menuju kematian kita. Karena kematian kita itu pasti dan pasti terjadi, nggak mungkin nggak. Tinggal nunggu tanggal, bulan dan tahunnya berapa, itu Allah yang tahu. Ya, karena itu pasti, dan akhir dari kehidupan kita itu kayak apa, itu hanya Allah yang tahu. Ya. Iya itu belum tentu, itu hak Allah ya. Dari dulu kalau bulan Desember itu emang banjir dan sebagainya itu pada bulan Desember dan Januari ya. Makanya yang jelas kita udah di akhir zaman ya, tanda-tanda akhir zaman udah ketahuan. Bahkan ketika Rasulullah SAW bersabda juga udah tahu. Cuman ketika kita lihat banjir, gunung meletus, ya tsunami, itu adalah kiamat kecil yang Allah perlihatkan kepada kita. Nanti ketika kiamat besar semua itu barengan, gunung meletus, buminya gempa, ya terus tsunami, ya yang dekat pantai tsunami, yang di tengah gempa hancur semua. Nah itu bebarengan, itu ya sebagaimana idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi dikoncangkan dengan kekuatan yang sangat kencang, ya waqalal insanu malaha. Ya, manusia akan bertanya, ada apa ini? Ada apa dengan bumi ini? Kan gitu. Makanya sebelum terjadi juga udah dikasih tahu ya. Nanti ketika bumi itu digoncang ya, dengan goncangan yang dahsyat, orang-orang paling cuma bertanya, ini ada apa? Kok kayak gini? Ya seperti sekarang. Ya, ini ada tsunami. Loh, kok tsunami kenapa? Dan sebagainya. Padahal itu kekuasaan Allah. Gunung kok bisa meletus tanpa ya, padahal udah dikasih alat yang canggih ya. Jadi kalau mau meletus tahu ya itu tiba-tiba meletus. Makanya ketika Allah takdirkan maka terjadi. Jadi intinya apa?
kematian itu kan tidak memandang usia tua dan muda. Sampai itu rumah-rumah jadi tanah dan sebagainya, ya, rata dengan tanah karena abu. Wallahu alam, semuanya terjadi begitu saja. Ketika itu harta tidak lagi berartinya. Mobil bagus-bagus hilang. Ya, udah nggak ada artinya. Makanya kita sebagai makhluk Allah, kita di situ harus muhasabah. Ketika kita melihat berita, kita jangan cuma komen, ya Allah kasihan banget, tapi muhasabah diri kita. Oh, berarti kematian itu datangnya tiba-tiba. Ya, kita nggak tahu kan orang yang sampai satu desa itu kan karena semua begitu susah payahnya apa? Karena abunya panas ya. Makanya kita muhasabah diri kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada kota kita berapa tahun kemudian, ya, dan semuanya kita nggak tahu. Makanya kita cukup menyiapkan bekal kita menuju kematian. Yang Allah perintahkan, sesungguhnya Allah itu menciptakan jin dan manusia untuk apa sih? Untuk beribadah kepada Allah. Jadi sholat kita harus benar-benar ditegakkan, jangan sampai kita tahu kita itu bakalan mati tapi kita masih lele-lele, nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Ya. Pas puasa Ramadan kita tambah sibuk. Ya. Nanti puasa Ramadan pas panen sampai nggak puasa, ya. Kan sia-sia. Bila Ramadan datangnya 1 tahun sekali, kita belum tentu ketemu Ramadan lagi tahun depan. Itu jadi muhasabah diri kita. Jangan sampai kita seperti itu. Yang penting kita nyiapin. Urusan mati udah pasti, ya. Sesuatu yang pasti, kenapa sih kita harus mikirin? Urusan ya mati pasti, rezeki udah pasti, jodoh udah diatur sama Allah. Ya, tinggal kita siapkan segala sesuatunya. Jangan sampai kitanya lupa terhadap tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Yaitu untuk beribadah. Jadi ibadah kita harus kita utamain. Sholat kita, puasa kita, ngaji kita, baca Al-Quran kita. Ketika saya bicara seperti ini pun, itu adalah muhasabah diri kita. Pada dasarnya saya pun sama ibu-ibu, saya juga masih ngaji. Jadi kalau ketika saya bicara, oh berarti saya juga masih banyak kesalahan. Makanya alhamdulillah tiba-tiba ada yang bertanya seperti ini. Jadi muhasabah diri saya supaya saya juga melakukan hal yang sama. Karena mulut kita itu siapa sih yang bisa ngerakin mulut kita? Siapa yang bisa ngerakin hati kita, pikiran kita? Ya, Mbak Desi nggak mungkin tadi di rumah, nanti saya ngaji mau nanya ini. Tapi ternyata pertanyaan itu kan ada ketika di sini kadang. Ya, apa emang dari rumah udah niat nanya, Mas? Enggak. Ini kan seperti itu sama. Begitu juga saya juga sama. Saya ngajar kadang apa yang pengetahuan saya, tapi semua kehendak Allah. Saya sama sekali nggak ada niatan nanti saya mau ngajar tentang ini, bicaranya ini enggak. Kita keluarga saya semuanya atas izin Allah. Begitu juga kaki kita, siapa sih yang bisa ngerakin kaki kita menuju majlis ini kalau bukan Allah? Ya. Makanya kita nggak usah sedih ketika kita ngaji. Yang ngaji dikit banget, nggak usah sedih. Yang ngaji banyak, senang, nggak usah senang, biasa aja. Berarti ketika dikit, ya berarti emang Allah takdirkan orang ngaji dikit. Ketika banyak, berarti Allah sekarang sedang menakdirkan banyak yang ngaji. Karena nggak ada jaminan mau banyak banget sampai luber semua yang ngaji, itu nggak ada jaminan sama sekali. Semuanya atas kehendak Allah, ya, atas izin Allah. Makanya kita tenang jadinya. Itu untuk ketua Majlis Alamin juga nggak usah khawatir. Kok yang ngaji dikit, jangan-jangan saya salah? Nggak ada yang perlu disalahin. Ya, makanya masalah ngaji dan ngaji itu adalah urusan Allah. Yang jalani kaki itu Allah. Orang itu mau malas, ya emang udah ada dalilnya. Ketika kita pengen ngaji, 70.000 setan itu siap ganggu supaya jangan sampai datang ke tempat pengajian, menyesatkan. Tujuan setan menyesatkan untuk apa? Ya untuk supaya dia banyak temannya nanti di neraka. Makanya itu semua tergantung kita. Makanya kita ngajak aja. Setelah ngajak, serahkan semuanya kepada Allah. Makanya saya juga ngajar aja. Saya ngucapin ibu-ibu jangan sampai lupa sholat, ibu-ibu jangan sampai puasa, jangan sampai lupa puasa, ya, jangan tinggalin puasa, jangan lupa ngaji. Itu pada hakikatnya Allah yang nyuruh. Karena emang itu Allah yang nyuruh. Cuman saya jadi perantara Allah. Ketika kita mendengar hal itu, ada yang nasihatin supaya kita jangan sampai lupa sholat, maka bersyukurlah, berarti alhamdulillah Allah, berarti Allah masih nasihatin. Ya. Makanya saya nggak usah khawatir ketika saya udah ngucapin ternyata ibu-ibu masih nggak sholat, yaitu urusan ibu-ibu dengan Allah. Karena kita udah nasihatin, apa yang Allah perintahkan udah sampaikan. Makanya
para ustadz, para kiai itu hanya perantara dari Allah. Ya. Tetap ustadz baik atau jelek itu tergantung individu masing-masing. Ketika dia nggak kuat dengan ujian, ya, setan juga nguji kan atas izin Allah. Jangankan para ustadz, para kiai, Nabi aja diuji. Ya. Nabi Ayub diuji, Nabi Yakub diuji, Nabi Muhammad diuji, ya. Nabi Yusuf. Ya. Dan ujiannya sama harta, tahta, wanita. Ya. Nabi Yusuf diuji wanita yang paling cantik kan? Bukan Nabi Yusuf yang mau memperkosa, tapi wanitanya yang mau memperkosa Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf nggak kuat dengan ujian, dia sudah melakukan hal itu, akhirnya jelek. Ya. Makanya begitu juga, makanya tadi ada kisah, kok dia kiai sampai ngambilin santrinya, karena dia niatnya udah jelek. Ketika dikasih ujian sama Allah, jadi dia gagal karena niatnya jelek. Tapi ketika dia niatnya benar-benar karena Allah tetapkan dalam hatinya keimanan, ya, walaupun dia melihat orang yang paling cantik kayak apapun, sebagaimana Nabi Yusuf melihat ya ratu, dia tidak akan tergoda karena di hatinya dipenuhi dengan Allah, takut kepada Allah. Manusia nggak lihat, tapi Allah lihat. Itu jadi ketika kita melakukan dosa, ingat loh, Allah yang lihat apa yang kita lakukan, walaupun orang-orang yang lihat. Karena pada hakikat kita itu semua kotor. Tapi Allah yang menutupi dan Allah yang mensucikan hati-hati kita. Makanya kita seringlah minta kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yuwafi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa darusana bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa li walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi firli wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyata fi jasadin wa ziyadata fi ilmin wa barakatan fi rizqin wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa fa'inil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Wassalamu